Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya, anak-anakku semuanya. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang kitab suci Weda. Ya, ini adalah eh, dengan harapan kita semua dapat mengerti apa itu Weda. Nah, yang pertama dibahas adalah tentang pengertian Weda. Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata vid yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia itu mencapai kesempurnaan hidup yang disebut dengan para widya. Nah, Weda juga mengandung ilmu pengetahuan tentang penciptaan Brahman dan atau apara widya yang mempunyai tujuan untuk memuliakan hidup manusia di alam semesta ini. Nah, lalu Weda itu disebut sebagai kitab suci karena yang pertama berbentuk buku atau kitab. Yang kedua itu disucikan oleh pemeluk agama Hindu yang diyakini eh, sebagai wahyu Tuhan, ya, sebagai wahyu Tuhan. Dan yang ketiga itu dipakai sebagai pedoman dasar hidup dari umat Hindu dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Itu pengertian dari Weda. Nah, sekarang kita ke pokok-pokok ajaran Weda. Nah, sebagai tuntunan hidup manusia, artinya Weda ini berisi aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan melakukan kejahatan, ganjaran bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Cara memuliakan Tuhan dan manusia untuk berbuat baik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ajaran kitab suci Weda itu yang pertama pokok-pokoknya. Yang kedua, ajaran kitab suci Weda relevan sepanjang zaman. Artinya, ya, artinya bagi wahyu Tuhan, ya, menurut Weda, wahyu Tuhan tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Dan Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia. Weda adalah tuntunan bagi umat Hindu. Weda itu adalah tuntunan bagi umat Hindu dalam melangsungkan kehidupannya baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, Weda ini sungguh sangat lengkap dan sempurna. Dari masalah hidup di dalam kandungan manusia itu sampai manusia itu meninggal dunia. Semuanya sudah diatur di dalam Weda. Lalu Weda, inilah mengapa Weda itu disebut aturan atau ajaran yang relevan di sepanjang zaman. Itu adalah pokok-pokok ajaran Weda. Kita lanjut dengan konsep pengkodifikasian Weda. Nah, untuk pertama kalinya pengelompokan Weda ini diprakarsai oleh Bagawan Biasa. Nah, menurut Bagawan Manu dalam kitab Manunya, Manu Semerti dan kitab Menawa Dharma Sastra, kelompok Weda diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Weda Semerti dan Weda Sruti.
Lalu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Apa saja nilai-nilainya? Banyak nilai yang terkandung di dalam Weda itu. Nah, yang antara lain ada nilai pengorbanan atau keikhlasan. Yang mana setiap kita melakukan perbuatan semua di atas dasarkan oleh keikhlasan. Lalu nilai kebenaran. Semua yang ada di Weda itu adalah benar adanya. Apapun selalu kita diharapkan untuk berbuat dalam ajaran Weda itu, yakni kebenaran. Kasih sayang itu Weda mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Baik itu kita sesama manusia, kepada hewan maupun tumbuhan. Karena kita saling berketerkaitan. Lalu kemurahan hati, sedekah atau punya. Kita diharapkan mampu memberi tanpa mengharap kembali. Apapun yang kita sudah berikan, jangan pernah mengharapkan kembali dari orang itu. Ya. Nah, ini masuk ke dalam keikhlasan kita. Lalu menghindari judi, jelas itu sudah dilarang oleh agama apapun, termasuk juga Weda. Kemuliaan, kita berharap semua makhluk di dunia ini berada dalam mempunyai hati yang mulia. Lalu keharmonisan, bagaimana prinsip kita dalam menjaga keharmonisan dengan sesama, dengan makhluk lain juga. Lalu ada persatuan, keindahan. Apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan dari Tuhan. Kita patut memeliharanya, patut memberikan hal yang indah. Lalu persatuan, kita tetap bersatu dalam mengamalkan ajaran Weda ini, ya, tanpa ada perpecahan. Anti kekerasan, ada kewaspadaan, anti kekerasan. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti makhluk lain, apalagi dalam bentuk kekerasan. Lalu kewaspadaan, kesucian hati, kemakmuran, ada kebajikan, usaha, jasa baik, keramah tamahan, persaudaraan, ini yang harus tetap kita jaga. Lalu keamanan, tugas dan kewajiban, serta keberanian. Apapun yang menjadi tugas kita, kita lakukan dengan baik, semua atas dasar ajaran Weda atau ajaran agama kita. Ya. Nah, lalu adapun upaya mengajarkan Weda, ya, media yang digunakan harus media yang dipergunakan untuk mengajarkan dan menyampaikan ajaran suci Weda adalah melalui seni budaya yang berkembang di masyarakat, di mana seni ini mampu menyampaikan pesan-pesan suci Weda dan dapat melalui beberapa kegiatan seperti kesenian wayang, utsawa dharma gita, meke kawin, bahkan ada ya pembuatan sinetron yang bernuansa religius Hindu, pertunjukan arja, pertunjukan topeng, dharma tula, pertemuan atau dharma gita di Balai Banjar, terus adanya Tirta Yatra, terus kegiatan dan mimbar-mimbar dalam kegiatan Upanishad. Nah, ini acara mimbar agama Hindu ini bisa dilakukan di radio, televisi, media cetak, dan elektronik, dan sebagainya. Nah, Weda memberikan solusi dalam rangka mengembangkan ajaran suci bagi masyarakat umat Hindu. Bisa melalui media-media tersebut. Lalu adapun sifat dan fungsi dari Weda itu. Yang pertama, Weda sebagai wahyu Tuhan diterima oleh para maharesi memiliki sifat sebagai berikut.
Weda mempunyai sifat tidak berawal karena Weda merupakan sabda Tuhan yang telah ada sebelum alam diciptakan. Lalu artinya gitu, sebelum alam ini diciptakan, Weda itu sudah disabdakan oleh Tuhan atau ide Sang Hyang Widi. Nah, sifat yang kedua adalah Weda tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang masa. Artinya, Weda ini tidak mengalami hal yang namanya akhir atau titik. Nah, karena Weda ini berlaku sepanjang zaman, selama masih ada kehidupan. Sifat Weda berlaku sepanjang zaman dari zaman prasejarah sampai zaman modern. Artinya dari awal Weda itu diciptakan, dari awal Weda itu ada, Weda itu sudah berlaku sampai hari ini. Yang mana zaman ini sudah memasuki zaman modern. Ya. Lalu sifat Weda mempunyai keluasan dan tidak kaku, namun memiliki inti pada hakikatnya. Weda bersifat fleksibel, bisa ditempatkan di mana saja, itu artinya yang fleksibel. Jadi dimanapun tidak harus belajar di kelas, tetapi di luar kelas pun kita bisa mempelajari Weda. Sifat Weda yang kelima adalah apauruseam. Maksudnya Weda tidak disusun oleh manusia, melainkan diterima oleh para resi melalui wahyu. Nah, para resi ini mendapatkan wahyu dari ide Sang Hyang Widi melalui pendengaran, lalu ditulis. Nah, terciptalah apa yang disebut dengan kitab suci Weda. Adapun itu adalah sifat Weda. Nah, sekarang lanjut ke fungsi dari Weda. Apa aja fungsi dari Weda? Weda itu sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber etika dan tingkah laku. Kenapa disebut sebagai sumber dari kebenaran? Karena semua ajaran kebaikan, kebajikan bersumber dari Weda menurut agama Hindu. Sumber etika, apapun yang kita lakukan berdasarkan dari etika. Ya, kita dilihat dari etika kita. Nah, di sini etika itu siapa yang akan menilai? Orang lain yang akan melihat, orang lain yang akan menilai etika kita. Nah, maka dari itu Weda disebut sebagai sumber dari etika. Segala etika yang kita pelajari di sini adalah bersumber dari kitab suci Weda. Lalu sumber tingkah laku. Tingkah laku tidak jauh beda dengan etika. Terus Weda sebagai kitab suci agama Hindu dipergunakan untuk menuntun umat manusia dalam usaha mencapai kesucian. Artinya, kitab suci ini digunakan sebagai pedoman oleh umat Hindu dalam usaha mencapai kesucian lahir dan batinnya sebagai tuntunan. Lalu fungsi yang terakhir itu adalah Weda sebagai sumber ajaran kebenaran sehingga diutamakan oleh umat manusia di dunia. Nah, sebagai sumber dari apa yang disebut dengan kebenaran, Weda ini selalu diutamakan oleh umat manusia, khususnya umat Hindu. Setelah kita mempelajari sifat dan fungsi Weda, adapun nama-nama resi
yang berjasa dalam mengelompokkan Weda. Nah, resi-resi tersebut ya disebut dengan Saptaresi. Saptaresi ini adalah kelompok nama para maharesi penerima wahyu dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Sapta resi berasal dari kata sapta dan resi. Sapta yang berarti 7 dan resi berarti orang yang disucikan atau orang yang berpandangan benar dan cemerlang berkat tapa, berata, dan semadi yang dilakukan. Selain itu, seorang resi juga memiliki kesucian sehingga dapat melihat hal-hal yang lampau, sekarang, bahkan hal yang akan datang. Nah, Sapta Resi merupakan kelompok orang suci yang dianggap penerima wahyu suci Weda. Nah, istilah resi tidak sama dengan pendeta. Resi dahulu adalah maharesi, yang artinya resi utama atau resi agung. Adapun ketujuh sapta resi penerima wahyu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada resi Gratsamada, lalu ada resi Wiswamitra, ada resi Warmadewa, ada resi Atri, ya. Lalu ada resi Bharadwaja, ada resi Wasista, dan yang terakhir adalah resi Kanwa. Nah, itu nama-nama dari nama-nama dari Saptarsi, penerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kita tahu nama-nama resinya, kita lanjut mencari riwayat dari Maharesi ini. Ya. Adapun riwayat dari Maharesi penerima wahyu Weda, nah Resi Gratsamada ini adalah putra dari Resi Sangka. Ya, Resi Sangka yang merupakan seorang maharesi yang sangat terkenal serta terhormat di masanya. Beliau juga dikaitkan dengan turunnya ayat-ayat suci Weda pada Rig Weda Mandala 2. Ya. Resi Maharesi Gratsamada juga ya dihubungkan dengan turunnya ayat-ayat suci Weda, terutama Rig Weda Mandala 2. Resi Gratsamada adalah keturunan dari Resi Sanaka. Lalu ada Resi Wiswamitra. Resi Wiswamitra merupakan resi kedua yang disebut-sebut sebagai penerima wahyu ayat Weda Mandala 3. Ya. Nah, kemudian Maharesi ini digabungkan ayat-ayat yang Weda ketiga ya, ada sebelum Wiswamitra, sebelum digabungkan dengan ayat-ayat yang diterima olehnya dalam satu mandala. Seluruhnya mandala 3 diduga berasal dari keluarga Wiswamitra. Nah, itu materi Weda yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari Weda di pertemuan selanjutnya dengan lebih spesifik lagi dan
mempelajari Weda dengan sebaik-baiknya, ya, mengamalkan ajaran Weda ini, karena Weda adalah tuntunan atau kitab suci dari umat Hindu. Dengan itu kita umat Hindu, ya, selalu berpedoman kepada kitab suci Weda. Nah, itulah materi Weda dari saya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan saya juga, kita semua. Nah, kali ini saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.